Nah, di pertemuan ini kita mendiskusikan dan mempraktekkan. Nanti ada beberapa yang bisa kita praktekkan bersama. Kalau ada yang ditanyakan, teman-teman belum ada beberapa tertentu yang untuk mengoperasikan belum bisa, misalkan kita diskusi saja. Nanti kalau saya belum bisa, ya nanti ada teman-teman yang bisa, misalkan kita diskusi saja, saling menambahkan. Ya tentunya ada yang bisa, ada yang enggak. Saya juga demikian. Ada beberapa aplikasi, beberapa pemrograman yang mungkin belum bisa karena ya itu terkait tuntutan. Nanti kalau mengerjakan sesuatu terbiasa, sudah terbiasa mengerjakan seperti itu, tapi belum bisa mengoperasikan yang lain juga pasti ada ditemui seperti itu. Nanti kita saling sharing saja, saling menambahkan. Kalau ada praktek yang belum bisa kita tanya saja teman-teman, terus kita praktekkan bersama. Untuk pengantar yang pertama ini terkait Microsoft Excel ya. Jadi ini bentuk general purpose electronic spreadsheet, bentuk spreadsheet worksheet lembar kerja semacam itu ya. Jadi ini untuk mempermudah kita dalam bekerja terkait angka-angka ini. Enaknya kalau di Excel, kalau di Microsoft Word kan kemarin terkait kata, pengolahan kata dan seterusnya. Kalau yang Excel ini lebih kepada pengolahan bentuk-bentuk hitung-menghitung, untuk mengorganisir, untuk mengcoding, mengkode-kode semacam itu ya. Terus juga bisa untuk menganalisis data. Jadi dalamnya ada banyak rumus-rumus yang bisa digunakan, hitung-hitungan secara formulanya langsung kita gunakan semacam itu. Ini juga bisa digunakan untuk analisis-analisis, misalkan dalam bentuk statistik. Nah, juga bisa statistik parametrik maupun non parametrik. Ada beberapa yang sejatinya statistik itu, misalkan teman-teman menggunakan SPSS, GASP, alat-alat analisis itu kan sejatinya juga di dalamnya ada pemrograman rumus-rumus. Nah, kalau di Excel ini bisa kita gunakan rumus-rumus tersebut, kita hitung secara manual yang kemudian di Excel ini enak, tinggal kita tarik kotakannya, rumusnya sudah mengikuti dan seterusnya. Ini enaknya kalau kita menggunakan Excel daripada kita menghitung menggunakan kalkulator yang menghitung satu persatu semacam itu ya. Ini untuk istilahnya ya untuk mempermudah kita dalam bekerja. Ada bentuk worksheet ya gitu ya, lembar kerja gitu ya. Nah, nanti ada di bentuk kolom ada ABC, kemudian yang di baris ada 1, 2, 3 itu. Untuk memulainya seperti biasa teman-teman tentu sudah tidak asing lagi penggunaan Microsoft Excel. Pada keyboard dia, misal contohnya di seperti ini ya, nanti kita tinggal ya masuk di dalam Microsoft Office ya, nanti bisa kita klik. Tentu teman-teman juga sudah sering menggunakan ini juga. Jadi beberapa nanti ada cara pengerjaan yang belum bisa, tanyakan saja nanti biar kita diskusi bersama. Itu ya, ini tampilan menu pada Microsoft Excel. Ya, beberapa saya sampaikan seperti yang di Microsoft Word ya, beberapa poin yang penamaan pada lembar kerja ini. Ada di atas ini sama seperti yang di Microsoft Word, ada 6 istilahnya menu barnya, ada home, insert, page, layout, ada formula, data, review, view, dan seterusnya. Ada beberapa ini. Nah, kemudian ada di sini di tengah ini sama dengan Microsoft Word, ada title bar-nya, title bar. Kemudian yang ini adalah istilahnya subbar-nya ini, menunya ini, atau istilahnya juga bisa disebut toolbar-nya. Ini alat-alat dari menu bar-nya di sini. Home punya sendiri nanti, kemudian insert juga punya toolbar sendiri, page layout juga punya toolbar sendiri. Nah, istilahnya di sini adalah toolbar. Terus di sini adalah baris rumus yang biasanya formulanya bisa diatur di sini. Teman-teman bisa langsung klik di sini juga, nanti bisa dicari formulanya formula apa untuk menghitung ini. Bisa pengurangan, penambahan, dan seterusnya. Nah, setelah ini kita praktekkan satu persatu. Terus di sini ada cell pointer, istilahnya di sini kotak-kotak ini selnya, sel printernya. Terus di sini ada baris row atau baris. Istilahnya kalau soft ya, kalau sholat gitu kan ada soft pertama, soft kedua, semacam itu ada baris-baris ini di sini. Kalau yang mana ini? Istilahnya kolom itu yang vertikal ini. Jadi A, B, C dan seterusnya ini istilahnya kolom, yang baris-baris ini istilahnya baris gitu ya.
Jangan kebalik. Ini sering kali kita temui terbalik istilahnya. Baris itu yang ke bawah ini, baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kolom ya yang ke horizontal, A, B, C dan seterusnya. Ini namanya kolom. Jangan sampai kebalik. Ini seringkali di matematika teman-teman kalau menghitung mana baris mana kolom ini jangan sampai kebalik ya. Terus ini ada scroll vertikalnya. Untuk scrollnya sama dengan di Microsoft Word ya, ada scrollnya. Terus ini ada tab lembar kerjanya. Ini tampilannya secara umum ya, teman-teman juga sering menjumpai. Cuman istilahnya ini perlu teman-teman ingat-ingat nama-nama penamaan ini. Kemudian di menu bar ini tadi adanya beberapa poin, file, home, insert. Setelah ini kita praktekkan secara langsung. Saya tutup panduannya, kemudian saya buka Microsoft Excel baru. Nah ini ya, seperti biasa. Ini tampilannya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, saya lanjut nih. Nah, di menu barnya ini, saya memulai dari mana ya? Membuka file saja ini ya. Sama seperti di Microsoft Word gitu ya, yang tampilan seperti biasa ada new, open, dan seterusnya ini ya. Teman-teman bisa atur di sini, sama dengan Microsoft Word. Di sini ada option juga. Sama dengan Microsoft Word juga, di sini kalau mau menampilkan berbagai toolbar-nya, berbagai menu bar-nya, teman-teman bisa atur di sini juga. Sama ada customize ribbon, kemudian ada quick access, sama dengan yang kita diskusikan di pertemuan sebelumnya di Microsoft Word. Ini tampilan di option, bisa diatur saja sesuai keinginan teman-teman, sama dengan halnya Microsoft Word ya. Nanti dipraktekkan sendiri. Terus sama ini juga mau membuka file new baru juga bisa, atau Ctrl N, terus open di posisi sini, atau langsung buka di save-savean teman-teman di mana gitu ya, kemudian diklik 2 kali atau diklik kanan open juga bisa dari situ. Sama halnya dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint juga sama, membukanya juga seperti ini. Ada tampilannya di file, tampilannya ini ada print dan seterusnya, export, ini sama. Berikutnya di home, ini yang sama dengan Microsoft Word, di dalamnya juga ada di sini copy paste, terus ada di sini fontnya, bentuk font yang mau kita stylenya, terus ini sama ya, nggak perlu saya sampaikan kembali. Terus di sini ada posisi untuk insert. Kalau mau insert di sini itu, misalkan mau nambahkan di sini sudah terlanjur ada nama NIM. Kalau di tengah-tengah NIM ada, maka kita tambahkan insert dan seterusnya. Ini sama halnya dengan Microsoft Word, cuman tampilannya di sini adalah bentuk cell pointer seperti ini, kotak-kotak poin ini. Ini mempermudah kita untuk menghitung dan seterusnya di Excel. Saya lanjutkan, nah untuk file ini saya rasa teman-teman sudah bisa membuka, menyimpan dan seterusnya. Kita lanjut ke formula dasar di Microsoft Excel ya. Yang pertama ini ada terkait aritmatik. Aritmatik dasar. Jadi ada kaitannya dengan penjumlahan, pengurangan, kali dan bagi. Ya sama halnya dengan apa namanya, kalkulator gitu ya. Kita tinggal nanti tambahkan, kurangkan seperti itu. Cuman di sini formatnya sudah enak. Langsung teman-teman nggak tarik seluruhan dan seterusnya. Misalkan ini adalah kuantitas misalnya. Kuantitas. Ini adalah harga. Di sini adalah penerimaan. Penerimaan adalah hasil dari
hasil kali dari kuantitas dikalikan harga misalkan. Kuantitasnya misalkan saya tarik saja nih, ini contoh saja. Nah, ketika ditarik ini teman-teman bisa pilih di sini mau copy cell-nya sama 55 seperti atau seperti ini ataukah fill series. Kalau fill series ini berurutan seterusnya. Ini saya rasa teman-teman juga sudah, harganya misalkan 20.000. Misalkan seperti ini sama nih misalkan harganya. Ya tinggal kalau terkait penjumlahan ya kita sama dengan kita jumlahkan saja misalkan ya. Seperti ini kita tarik ke bawah ataukah misalkan ini adalah hasil kali maka di sini adalah kita kali ada bintang seperti ini biasanya. Kita kali ini saya rasa teman-teman sudah bisa ya. Ini dasar terkait aritmatik dari Microsoft Excel. Nanti ada logika juga. Ada kalau kemarin kan di pertemuan awal ada ALU, aritmatik dan logika. Itu Excel ini juga terkait itu ada terkait hitung-hitungan secara aritmatik dasar ini terkait penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau kali ini, kalau tambah ini tinggal ganti tambah, kalau dikurangi tinggal minus, kalau dibagi ya berarti dibagi saja garis miring seperti ini. Atau dikalikan ini. Jadi, seperti itu ya. Ini saya rasa teman-teman sudah terkait logika dasar aritmatika. Plus minus kali bagi seperti itu saja. Kemudian saya lanjutkan ya. Untuk mencari berikutnya nih. Sum. Kalau mau menambahkan, menjumlahkan semua ya seperti biasa sama dengan sum. Kita blok ini di SMP, di SMA juga sudah teman-teman peroleh mata kuliah terkait materi ini ya juga ya. Ini sum misalkan. Nah, seperti itu saja, terus kita geser ini sudah bisa. Ini bagaimana memunculkan titiknya, di sini kita taruh. Nah, seperti ini. Terus kita atur saja kalau belakang di belakang koma ada nggak usah nih misalkan kita atur 0 seperti ini. Ini contohnya. Berikutnya ini sum jumlahnya misalkan jumlah. Kalau mau berikutnya adalah rata-rata, kita bisa pakai average. Misalkan nih sama dengan average dari sini ini, kemudian tutup kurung sama seperti itu. Ini ya, saya rasa teman-teman di posisi sini sudah bisa semua ya, aman ya. Ini salah ikuti berdasarkan panduannya, urutannya. Aritmatik dasar, yang kedua sum, ini saya rasa teman-teman untuk menjumlahkan keseluruhan ini juga bisa tinggal geser seperti itu. Berikutnya adalah average, ini rata-rata. Materi berikutnya minus, kita mencari minimum dan maksimum. Kita pengen mencari nilai terendah dan nilai maksimumnya. Tinggal di sini kita tulis maksimumnya, ini minimumnya. Kalau maksimum dari sini ini sama semua nih. Kita klik di sini, kursor kita taruh di sini, kita ketik sama dengan maksimum, max ini. Ini adalah cara kerja di Microsoft Excel ya. Di posisi sini ini akan tampil lembar dari rumusnya tersebut, atau bisa dari sini juga bisa kita mencari insert functionnya. Kalau teman-teman sudah tahu di sini bahwasannya mencari maksimumnya adalah max, maka langsung tulis di sini juga bisa. Terus tinggal ikuti saja maksimumnya di sini. Yang perlu kita blok adalah ya kita cari maksimum dari mana dulu ya, dari yang satu ini sampai yang ke 13 ini ya. Maka kita blok, kita tutup kurung, kita mengetahui bahwasannya maksimumnya ini 20. Minimumnya juga demikian, karena itu kita ketik sama dengan minimum, kita blok yang sebelah sini. Nah, sama. Kalau mau mencari yang sebelah kanan, tinggal kita blok seperti ini, kita geser. Di sini ini maksimumnya adalah 280.000, minimumnya adalah 40.000. Ini saya rasa sudah, minimum, maksimum, average juga sudah. Terus ada count.
count ini untuk berfungsi untuk menghitung banyaknya data. Atau bisa teman-teman sebenarnya lihat di sini juga bisa, mau di blok ya. Di blok, terus lihat saja tampilan di bawahnya ada count 13. Terus otomatis di sini ada sum juga terhitung. Yang di blok ini adalah totalnya adalah 2 juta ini. 2.080.000. Average-nya rata-ratanya adalah 1.600. Ini yang tampilan di bawah tengah ini ya. Ini sudah otomatis seperti ini. Tapi kalau mau teman-teman pastikan cari di sini juga bisa. Artinya kalau menghitung jumlah ada berapa data, count di sini ada 13 deret berarti 1 2 3, ada 13 responden lah istilahnya. 13 data yang kita amati di sini. Atau bisa juga di count ini ya, count sama dengan count, kemudian kita blok. Tutup kurung. Ada 13 data. Kita geser juga sama. Di sini juga 13 data. Ini kaidah yang ke berapa ini? Ke-6 ada count. Berfungsi untuk menghitung banyaknya data. Saya rasa mudah ini ya teman-teman. Berikutnya ini ada apa ini istilahnya? Concatenate. Nah, di sini ini untuk saya sambil buka panduan ini ya. Teman-teman juga bisa buka panduannya. Ini untuk menggabungkan. Nah, ini susahnya kalau di Microsoft Excel, kan ngeditnya susah nih. Kalau nulis nama nih, misalkan Ainur, nama awalnya, nama belakangnya Rofik misalkan. Misalnya nih. Nah, ini kan kalau digabungkan kan susah, mau ngopi satu-satu, kita copy paste, kita cut, terus paste ke sini kan kelamaan, misalkan. Nah, ada rumusnya ini kita menggunakan concatenate, concatenate istilahnya itu. Nah, ini misalkan ada lagi contohnya siapa ya, Ainun Nadov, misalkan Ainun Jariah misalkan. Misalkan 3 nih. Nah, kita pengen menggabungkan nih misalnya. Ya, tinggal kita ketik sama dengan concatenate. Kita ikuti ya teks 1 di sini, berarti teks di sini. Ikuti saja di sini ya. Sebenarnya kalau teman-teman ngeklik itu kan ada aturannya di sini, concatenate, buka kurung, teks, koma, kemudian teks berikutnya, teks 2 dan seterusnya. Baru tutup kurung. Ini Rofik misalkan. Ini seperti ini. Nanti akan gabung seperti ini. Ini juga kita geser ke bawah. Nah, bagaimana kalau di sini perlu spasi, maka kita ketik aja di sini space-nya. Ya baik, ini kalau memang benar-benar apa namanya ya, kepepet ya bentuk kata-kata seperti ini ya. Dia kayak baiknya kalau bentuk kata ya kita olah dengan Microsoft Word. Tapi kalau memang ini benar-benar data yang kita peroleh dari Google Form misalkan ya, yang kemudian ada di Microsoft Excel, maka bisa kita atur seperti ini. Nah, ini akhirnya ada nanti spasinya ini. Ini ya agak ribet, cuman ini mempermudah kita kalau kita benar-benar kepepet datanya ada di Microsoft Excel, karena gara-garanya datanya diperoleh dari Google Form misalkan, sehingga harus kita atur tambahkan seperti ini. Ya baiknya kalau mulai dari awal terkait kata-kata seperti ini ya diatur di ini, di apa namanya, di Microsoft Word. Tapi misal lagi contoh nih, kalau memang benar-benar dapatnya data ini bisa kita atur dari sini. Misalkan di sini ada subjeknya misalkan agribisnis, di sini teknologi pangan, TP misalkan ITP, kehutanan, kecil semua.
Ini pengisian misalkan email ya, email prodi misalkan ya. Domainnya di sini diperolehlah umm.ac.id. Oh ternyata nanti di sini ada agribisnis@umm.ac.id, maka kita perlu rapikan di sini. Atur, kita klik yang sini karena biasanya add gitu ya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan konsenet misalkan nih, terus kita tambahkan di sini. Karena di sini aturannya koma, maka saya ketik koma. Tergantung di worksheet teman-teman. Ada yang laptopnya nanti versinya di sini titik koma. Ya ikuti saja sesuai dengan settingan dari laptop masing-masingnya. Nah ini saya tutup, ikuti saja karena di situ ada aturannya. Nah seperti ini nanti tinggal otomatis rekapannya adalah seperti ini, agribisnis atau itp.umm.ac.id, kehutanan@umm.ac.id. Nah seperti ini untuk merapikan, menambahkan bentuk huruf. Nah, kalau di sini menambahkan kan yang bentuk angka-angka, kalau penjumlahan kita tambahkan dan seterusnya. Kalau seperti ini, kalau kita mau menambahkan antar kalimat, antar kata seperti ini menjadi satu frase seperti ini. Itu ya. Ini yang terkait concatenate. Nah, ini untuk menggabungkan kata semacam itu ya di dalam Microsoft Excel. Berikutnya ada alamat absolut. Jadi di sini itu misalkan nih, saya geser lagi, saya tambahkan aja di sini. Bisa baru misalkan rumusnya adalah bagaimana ya, penerimaan dikurangi dengan rata-rata nih misalnya ya, maka penerimaan dikurangi rata-rata misalkan ya ini, maka yang perlu kita lakukan kan ini berarti penerimaan tiap kotak ini dikurangi dengan rata-rata di bawah ini. Nah, rata-ratanya adalah 20 di sini nih, maaf, 160. Ini adalah rata-ratanya. Berarti sama dengan seperti ini. Ini minus. Nah, bagaimana kalau kita tarik ke bawah, otomatis kan salah nih. Coba, otomatis kan salah. Pengurangannya mengikuti selnya ke bawah terus yang hijau ini. Nah, ini istilahnya absolut. Maka yang perlu kita lakukan adalah ini di posisi yang merah ini, yang rata-rata ini perlu kita kasih istilahnya fungsi tanda absolut tersebut. Istilahnya di sini ada shift 4 atau tanda ini. Tanda kayak dolar itu ya. Nah, ini. Kita klik ini. Shift dolar ini. Kalau di keyboard itu biasanya shift 4 itu kan ada tanda ini. Nah, itu ini adalah untuk mengunci di sini biar nanti kalau kita tarik ke bawah dia tetap yang sebagai pengurangnya adalah sebentar. Kita tutup terlebih dahulu. Kita kunci, terus kita geser. Nah, ini akan tetap. Caranya menguncinya adalah di antara ini apa namanya nih, di kolom C kita kunci di posisi sini. C posisi 16 ya. Jadi di antara C-nya kita kasih tanda ini. Ini untuk mengunci ketika kita menggunakan rumus ini. Jadi yang bergerak adalah C2, C3, C4, dan seterusnya sampai C14 ini. Namun di sini kita kunci tetap adalah C16, tidak berubah. Maka yang perlu kita kunci adalah di antara C-nya ini, kita kasih shift 4 di sini dan shift 4 di sini.
kemudian baru kita tarik ke bawah dan seterusnya akan mengikuti. Rumusnya akan tetap sama di kuncinya ini. Cuman yang bergerak adalah yang di C10-nya. C2, C10 dan seterusnya. Kalau yang di pengurangnya ini tetap di sini rata-rata. Seperti itu. Bisa dipraktekkan ya nanti di rumah masing-masing ya. Sampai sini ya. Ini untuk yang absolut. Ada pertanyaan? Aman ya sampai sini ya? Aman, Kak. Aman ya. Saya lanjutkan. Yang tadi adalah tanda untuk absolut, fungsi absolut. Yang berikutnya ini adalah semi absolut. Bagaimana semi absolut itu dia digunakan untuk misalkan ada perkalian silang. Biasanya di matriks gitu ya, ada 1 kali 1 matriks 2 kali 2. Nah ini digunakan untuk caranya seperti itu untuk mengetrak. Saya contohkan nih misalkan ya, ini 1, saya buat 1 sampai teratur series-nya 1 sampai 4 misalkan. Itu saja 1 sampai 4 saja. Ini 1 sampai 4 matriks 4 kali 4 misalkan. Kita pengen mengisi di dalamnya semua ini. Nanti yang arahnya adalah maaf sebentar, keliru. Ini di sini. Ini adalah 1. Biasanya tulisan di matriks kan kebanyakan. Di matriks kan seperti ini. 1 di sini adalah perkaliannya. Sekalinya gitu ya. Nah, ini kita pengen mengkalikan 1 kali 1 di sini hasilnya. 2 kali 1 di sini hasilnya. 3 kali 1 hasilnya di sini. 1 kali 2 hasilnya di sini. Nah, kalau kita 1 per 1 kan kelamaan nih. Ini nanti 1 kali 1. Tapi salah kalau seperti ini. Hasilnya nanti keliru sebentar. Nah, jadi benar yang tadi ya, kalau terkait matriks kita pakai yang semi absolut. Kalau kita coba pakai yang tanpa dikunci, ternyata ya akhirnya rumusnya mengikuti yang awal ini. Ya, akhirnya di sini adalah 2 kali 1, padahal yang kita inginkan adalah 2 kali 1 yang di sini. Kalau yang ini masih benar. Kalau yang ini coba harusnya kan 3 kali 1 di sini. Karena kita berbicara matriks, maka 3 ya pasti dikalikan yang sini. Harusnya hasilnya 3, tapi rumusnya akan mengikuti yang 2. Nah, akhirnya nanti salah. Coba ya. Nah, ini terlalu banyak. Nanti salah. 4 dikali 3 kok hasilnya sampai berapa ini? 331.000. Nah, ini ternyata salah. Ya, baiknya kita menggunakan yang tadi istilahnya semi absolut kalau kita berbicara terkait matriks. Nah, jadi caranya ini adalah kita mengunci di posisi yang atas ini sebagai kolom, terus kita ngunci yang di barisnya ini. Nah, sehingga ini benar hasilnya. Kita tinggal tarik. Nah, 4 kali 2 kan 8 hasilnya sudah sesuai. 3 kali 2 hasilnya 6. 4 kali 4 16 ini sudah sesuai. Itu ya, ini yang semi absolut. Berikutnya terkait fungsi logika. Ini kalau kita di logika di matematika dulu kan ada kaitannya dengan operasi rasionalnya, misalkan lebih besar dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang sama dengan, tidak sama dengan. Nah, terkait itu juga nanti di sini kita belajar itu juga. Maaf, kita bisa mengoperasikan itu juga. Yang pertama ada juga terkait fungsi logika macam-macamnya. Ada fungsi not, and, or, dan seterusnya. Kalau not untuk logikanya membalik suatu nilai logika, kalau yang fungsi n ini untuk misalkan persyaratan apa gitu ya. Yang lulus, yang dinyatakan lulus itu adalah nilai kuliahnya lebih dari misalnya nih ya, lebih dari 60, praktikumnya juga lebih dari 60. Ada 2 persyaratan.
nilai praktikum dan nilai perkuliahan. Maka di sini kita pakai fungsi N. Terus ada fungsi OR. Ini saya tampilkan dulu. Ini di panduannya ini. Kalau OR ini ya istilahnya, atau kalau di contohnya misalnya nih mahasiswa yang lulus dinyatakan apa ya, dapat sertifikat ataukah lulus nilai mata kuliah tersebut dengan nilai 80 misalkan. Jadi ada salah satu yang bisa sebagai persyaratan. Nah, ini namanya OR. Nah, fungsi if ini bisa kita gunakan terkait sebab akibat. Nah, jika mahasiswa tersebut nilainya di atas 80, dia dinyatakan lulus. Kalau di bawah 80 dinyatakan gagal misalkan. Ya, ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan di dalam setelah ini kita praktekkan Microsoft Excel. Ada logika ganda nih juga tadi seperti itu. Tadi saya contohkan jika N ini digunakan ya seperti tadi. Jika si A lulus nilai kuliahnya 60 N ini dan praktikumnya nilai di atas 60, maka dinyatakan lulus. True ini lulusnya. Ini adalah gagalnya misalkan. Nah, seperti itu caranya. Jadi persyaratannya ada dua sehingga N ini, atau bisa lebih 2, 3 dan seterusnya. Nanti tinggal kita ikuti logika satunya, harus persyaratannya berapa, praktikumnya harus nilainya berapa, misalkan ada 3, misalkan satu lagi persyaratannya dia harus apa ya, sudah membayar misalkan lunas SPP misalkan. Nah, itu adalah di sini persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Ini kita bisa gunakan untuk misalkan di administrasi, bagian administrasi, kemudian kita ada mahasiswa mendaftar, sudah terpenuhi atau tidak, sehingga nanti muncul lulus, gagal, seperti itu. Ini ya, ini contohnya nih. Langsung kita praktekkan, ada contohnya ini di Excel ya. Ini teman-teman juga bisa mempraktekkan nanti sendiri di rumah juga bisa hal-hal yang sekiranya belum jarang digunakan harus dibiasakan sehingga nanti pas mengerjakan sesuatu tidak kaget lagi. Seperti itu. Contohnya nih, kalau saya lihat di panduannya, saya ikuti saja. Di sini ada si Andi misalkan, ada Ari, ada Desi, nama, di sini usia, jenjang usia, jenjangnya kita kasih nilai apa namanya, kita kategorikan 2 saja, kategori dewasa dan anak-anak, sehingga kita bisa mengetahui biaya tiket masuk misalkan ya, tiketnya untuk anak-anak di sini contohnya diberi biaya, dikenakan biaya 5.000, yang dewasa dikenakan biaya 10.000 untuk tiket masuknya. Ini misalkan Andi, usianya Andi adalah 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Nah, kita kategorikan yang umur anak-anak itu dia 7 tahun ke bawah misalnya. Yang dewasa 7 tahun ke atas misalnya. Maka kita bisa menghitung, kalau cuma datanya sedikit kayak gini kan bisa langsung kita tentukan, oh ini sudah terlihat ini dewasa, ini anak-anak, ini sama kurang dari sama dengan 7, berarti ini anak-anak juga. Ya kalau cuma 3 data. Nah, kalau misalkan sampai ribuan, apa iya kita mau mantengin satu-satu kayak gini kan juga lama sekali. Nah, ini ibaratnya ini lama nih, maaf, ibaratnya ini panjang, sampai 1.000 data orang. Nah, kita bisa menggunakan kaidah ini, if di sini kita atur logika untuk perhitungannya di Excel, sama dengan jika
Nah, jika di usianya ini, maka dia dikategorikan apa? Nah, ini bisa kita pilih if, kemudian logikanya adalah logika tesnya di posisi, kita klik di sini. 10 ini. 10 ini termasuk apa? 10, kemudian kalau di formula itu tulisannya di Excel itu seperti ini. Berbeda dengan yang di Microsoft Word kan biasanya sama kurang dari garis di bawahnya. Nah, seperti itu. Kalau di Excel seperti ini saja cukup. Nah, terus ikuti saja di sini koma. Kalau di settingan di Excel teman-teman titik koma ya kasih titik koma. Kalau di sini koma ini misalkan, kemudian kasih nilai apa ya namanya kategori jenjang anak-anak nih. Kalau ini kan kurang dari itu kurang dari berapa kita tulis maaf kurang dari berapanya kurang dari 7 tahun kita kategorikan anak-anak. Maka di sini kita tulis anak-anaknya terlebih dahulu, anak-anak seperti. Terus ikuti lagi di sini koma, terus selain anak-anak jenjang berikutnya adalah dewasa. Kita tutup kurung. Jadi rumusnya ikuti saja. Kalau di Excel kan enak teman-teman, tinggal sama dengan if, terus tadi ada value-nya yang kita ukur adalah nilai 10 ini. Terus nilai 10 itu kurang dari 7, kalau kurang dari 7 kita kategorikan anak-anak. Selain itu artinya lebih dari 7 kita kategorikan dewasa. Nah, sehingga otomatis akan rumus secara otomatis seperti ini, dewasa. Nah, kita tarik ke bawah, ini termasuk anak-anak. Nah, contoh lagi nih, misalkan saya tarik ke bawah. Ini sampai ribuan ya, misalkan. Nah, ada si A, si B, si C, misalkan namanya si A, si B, si C, sampai banyak sekali. Kalau kita pantengin satu persatu ya kelamaan. Ibaratnya nama orang lah ya, ini AW, AW, AD, dan seterusnya. Ibaratnya ini nama orang. Terus kita sudah mengikuti cukup membuat satu rumus seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Secara otomatis, oh ini termasuk dewasa. Anak-anaknya hanya ada 1, 2, 3, 4 nih. Ada 4. Nah, seperti ini. Bisa kita kategorikan. Contoh lagi misalkan biaya tiket hanya ada tadi dikategorikan dewasa itu adalah harganya 10.000. Kalau yang anak-anak itu 5.000. Maka kita tulis sama dengan di sini if kita klik yang mau kita kategorikan, angkanya di sini 10. Kalau kurang dari sama dengan 7 tahun, maka dia dikategorikan anak-anak berapa ya? Bayarnya adalah kurang dari 7 tahun, bayarnya 5.000 tadi. 5.000. Terus selain itu berarti 10.000. Jangan lupa ada tanda petiknya di situ. 10.000. Nah, seperti ini. Jadi orang dewasa dia bayarnya 10.000. Coba kita tarik ke bawah. Yang dewasa akan terdeteksi bayarnya 10.000, yang anak-anak terdeteksi bayarnya 5.000. Nah, seperti ini. Ini kalau data yang kita miliki banyak sekali ya, butuh rumus seperti ini. Cukup membuat satu rumus saja, tinggal tarik saja ke bawah. Seperti itu ya, ini yang terkait contoh di if. Nah, bagaimana kalau ini kan kasusnya logikanya hanya ada satu persyaratan seperti itu ya. Bagaimana kalau yang tadi ada istilahnya logika ganda. Jika mahasiswa lulus praktikumnya di atas nilainya 60,
kuliahnya juga di atas 60. Akan ada dua persyaratan. Persyaratan nilai praktikum dan nilai kuliah. Maka kita apa namanya? Kita tampilkan ada di dalamnya adalah ada N karena ada dua persyaratan. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya, lancar ya? Bagaimana? Pak. Aman ya? Saya lanjutkan di sini nih, misalnya nama mahasiswa ini ya. Nama Andi, atau misalkan Bunga, di sini Citra, ini Lestari. Nah, ini ada nilai kuliahnya atau apa ya, secara teorinya. Karena nilai kuliah kan di dalamnya ada praktikumnya. Jadi saya kasih istilah nilai teori aja, nilai teori. Terus ada nilai praktikum. Syaratannya dia harus lulus keduanya, baik nilai teori maupun nilai praktikum. Hasilnya di sini, dia hasilnya lulus atau tidak. Nah, maka misalkan nih ada 60. Di sini 70 nih misalkan. 70 ini 65. Ini 60, 60, ini 55, 70 misalkan. Nah, hasilnya bagaimana? Ini kalau ya tadi saya bilang kalau sedikit ini bisa kita simpulkan secara langsung. Kalau masalahnya kalau banyak datanya sampai mahasiswa sampai ribuan. Nah, kita perlu menggunakan rumus if misalkan. Tadi jika ini dan ini, maka kita perlu tambahkan n. Karena ada dua persyaratan. N, kemudian logika yang mana yang kita syaratkan, karena N ini ada dua atau lebih. Maka kita klik yang ini. Teori ini, nilai teori itu persyaratannya harus lebih dari 60. Lebih sama dengan, lebih atau sama dengan atau lebih dari 60 ya. Misalkan 60. Terus kita kasih koma. Syarat kedua adalah ini, nilai praktikum juga harus lebih atau sama dengan 60. Nanti lebih atau sama dengan 60 juga. Terus berikutnya ini kalau lebih dari 60 kita nyatakan lulus. Kalau kurang dari 60 kita nyatakan gagal. Bentar, ada rumus yang keliru nih. Oh iya, ini belum kita kasih kurung. Nah, ini. Jadi ini adalah istilahnya logika sendiri. N ini logika sendiri. Maka perlu kita kurung sendiri juga. Nah, jadi ada dua logika ada logika ganda istilahnya. Ada jika ini, maka sebabnya adalah lulus atau tidak. Tapi di sini membuat logika lagi ada dua persyaratan. Ketika nilainya harus dua-duanya, nilai teori dan praktikum harus lebih dari atau sama dengan 60. Nah, sehingga di sini si Bunga ini dinyatakan lulus. Kita coba tarik ke bawah. Nah, Citra ini lulus juga karena nilai teori maupun nilai praktikumnya juga lebih atau sama dengan dari 60. Dia masih sama dengan 60. Nah, sedangkan si Lestari, praktikumnya ini meskipun lulus 70, tapi nilai teorinya kurang dari 60. Nah, sehingga dia dinyatakan gagal, meskipun praktikumnya lulus, tapi secara teori dia gagal karena kurang dari 60. Sehingga ya tadi itu kita menggunakan logika dua persyaratan. Meskipun satunya lulus, tapi yang satunya belum, nilai satunya belum memenuhi syarat.
maka dia dinyatakan gagal, dan seterusnya. Nah, contoh lagi nih, misalkan nih nilainya 55 nih, dia otomatis gagal. Dia misalkan nilainya 90, yang ini 60, maka dia lulus. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Aman ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya. Berikutnya ada, ini tampilannya masih Excel ya? Iya, Pak. Excel ya. Nah, itu terkait formula-formula aritmatik dan logika yang sebagai dasar ya. Nanti teman-teman bisa gali, improvisasi sendiri. Nanti di sini ada banyak sekali rumusnya. Ya, ada, kita bisa menggunakan menghitung kalau di bisnis atau manajemen ada kaitannya dengan kelayakan usaha. Ini salah satunya ada ini IRR. Kita pengen melihat seberapa besar sih tingkat pengembalian investasi itu. Investasi itu baiknya kita usahakan dalam bentuk usaha ataukah dalam bentuk ditabung saja. Nah, seperti itu. Ini itu mengukur IRR. Nah, ini salah satu, pas kebetulan saya buka kok ada IRR ini ya. Nah, ini ada banyak sekali. Ada IRR, ngitung NPV, ngitung sebagainya juga ada banyak. Secara statistik juga ada di dalamnya, banyak sekali rumus-rumus yang bisa kita gunakan. Di sini ada klik, ini most recently yang sering digunakan rumus-rumus di sini sesuai dengan penggunaan teman-teman. Ini all di sini juga ada financial, ada banyak rumus-rumus yang bisa digunakan dari sesuai bidang, sudah terkelompokkan. Nah, financial, terus ada debt, time, hitung, ada lagi matematiknya, ya, ada semua, ada cost, banyak sekali. Teman-teman kalau mau pakai ya berarti langsung tinggal klik saja, misalkan logika, ada false, ada true, dan seterusnya, ada banyak. Kalau kita bahas satu persatu ini panjang lebar. Ini setidaknya dasar-dasarnya ya. Teman-teman bisa improvisasi di sini, ada banyak rumus-rumus yang bisa digunakan. Ini sudah ada terdeteksi rumus-rumusnya. Nah, atau masukkan di sini juga bisa, yang mana ini masuk yang mana. Masukkan saja misalkan. Terus value-nya apa, nah, seterusnya juga lewat sini juga bisa, tinggal nanti oke. Atau langsung di posisi yang ini tadi. Nah, seperti itu ya. Berikutnya saya lanjut ke insert nih. Tadi yang home ini panjang nih terkait rumus tadi. Terus insert, ada banyak insert di sini. Ada insert chart, ada pie, diagram batang, diagram tabel, apa pokoknya banyak sekali, ada scatter plot, ada bubble, dan seterusnya. Di sini pun pilihannya masih banyak sekali. Ada radar, ini juga bagus untuk melihat misalkan apa ya, ketahanan pangan biasanya dari berbagai indikator. Kan indikatornya banyak nih, misalkan dari sudut apa gitu ya, atau sudut kesejahteraan. Nah, yang diukur dari berbagai aspek, misalkan ada aspek kenyamanan hidup, ada aspek kebersyukuran, ada aspek ketentraman, ketenangan jiwa, ada aspek kenyamanan di lingkungan, ada aspek tekanan bekerja, dan seterusnya. Kita bisa melihat dari sini posisi radar, ada banyak ini. Nah, nanti kalau semakin besar, radarnya semakin ke atas. Kalau semakin kecil, dia radarnya seperti semakin kecil. Kalau teman-teman cowok nih biasanya main PS ya, biasanya kan ada skillnya beberapa pemain. Nah, ini biasanya pakai radar nih, dia di posisi mana, syutingnya berapa, di sini ada besar kecilnya arahnya. Nah, seperti itu. Ini kaitannya dengan radar juga.
Ada banyak pilihan di sini, ada diagram tabel, kemudian ada lain sebagainya. Bisa insert juga, ada link juga, sama halnya dengan di Microsoft Word, ada di hyperlink, rumus maaf apa link mana yang dari Google gitu ya, kita input dari sini sehingga nanti ketika klik langsung larinya ke Google misalnya. Nah, ini saya lanjutkan. Kalau grafik, grafik ya. Ya pokoknya kita blok, caranya kita blok seperti ini. Bunga sehingga nanti terlihat si bunga nilai teorinya berapa, si citra nilai eh, nilai teorinya berapa, lestari nilai teorinya berapa. Kita sampai jam berapa ya? 8.40 ya? Ini masih jam 8.16, masih cukup ya. Ini sehingga langsung kita klik saja, kita blok terlebih dahulu di sini. Kita blok mau tampilan yang apa, banyak sekali, ada 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya, misalkan 3 dimensi. Sehingga tampilannya bagus. Nanti kalau di paparan menulis tugas atau menulis skripsi yang kaitannya dengan angka-angka seperti ini juga bisa kita tampilkan sajian yang lebih menarik dengan menggunakan Excel ini. Ini penampilan yang ketika kita diagramkan sehingga kalau pembaca itu membaca dan melihat itu tanpa harus mantengi susah gitu ya, si bunga kok 70, di citra 90. Kalau seperti ini kan sudah terlihat, oh citra paling tinggi nih dibandingkan dengan bunga dan lestari. Seperti itu. Kalau mau dibalik, tampilannya juga bisa seperti ini. Kalau mau main pewarnaan, di change warna. Ini change color-nya. Bisa kita pilih yang warna-warna ini. Atau bentuk tampilan seperti ini juga bisa. Terus kita atur. Nah, ya. Seperti ini saja. Kalau mau teman-teman tampilan yang lainnya di blok, kemudian pilih saja diagram misalkan yang lain, diagram batang atau diagram pie gitu ini ya. Sehingga bisa terlihat yang warnanya biru ini si bunga, yang oranye ini citra, si abu-abu ini lestari. Kalau digabung ya bunga citra lestari. Ya seperti ini ya tampilan warnanya. Kalau mau tampilan yang ada angka-angkanya juga bisa, tinggal diatur. Bisa ya sampai sini ya, saya rasa teman-teman juga sudah bisa ini, tinggal atur saja. Kalau mau mengeditnya ya berarti ini menghalangi. Di sini, nah ini kalau mau kita edit ya bisa. Misalkan ini enggak bunga nih, si siapa gitu ya. Bentar. Kita switch dulu, kemudian kita edit di sini si bunga jadi si siapa gitu, atau kita atur langsung saja di namanya itu juga bisa. Nah, misalkan ini series ini mau kita ganti siapa nih, misalkan ini data nilai misalnya, maka kita edit di sini nilai. Nah, atau langsung diklik di sininya juga bisa sama saja, langsung diatur di sini, klik 2 kali, ini kita ganti nilai. Seperti ini ya. Ada pertanyaan? Aman ya sampai sini ya. Ini terkait insert grafik, gambar tabel. Kalau yang insert grafik ini tadi sudah ya. Saya rasa teman-teman juga bisa, ada berbagai banyak pilihan di sini. Terus membuat grafik, membuat chart juga sama halnya, tinggal caranya pokoknya sama, tinggal di blok saja. Mau tampilan scatter plot seperti ini juga bisa, tapi lihat dulu tampilan yang menarik seperti apa.
Kita bisa atur. Nah, ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau seperti ini nggak bisa diatur seperti ini ya, nggak usah memaksakan harus seperti ini ya. Nah, ini kan akhirnya penjumlahan antara nilai teori dan nilai praktikum. Seperti itu. Jadi kita pilih-pilih mana yang lebih cocok, grafik yang mana yang bisa menginterpretasikan dari hasil ini. Gitu. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Nah, kalau cocoknya seperti ini ya kita pakai ini saja. Nah, bunga di sini adalah nilai teorinya, yang warna biru, yang warna oranye adalah nilai praktikum. Ini nilai akhir nih misalnya. Nilai akhir. Saya edit di sini nih nilai apa ya? Nilai teori. Terus di sini kita edit, ini adalah series 2, ini adalah nilai praktikum. Kita pilih OK. Nah, sehingga bisa kita lihat secara menarik, secara visual gitu ya, tanpa perlu baca, sudah dilihat sekilas sudah bahwasannya si Citra ini yang paling tinggi nilai teorinya. Meskipun nilai praktikumnya terendah ini di si Citra, tapi meskipun terendah dia masih di batas ambang nilai 60 sehingga dia dikatakan lulus. Si Bunga juga dikatakan lulus, dengan si Citra nggak lulus, nilainya di bawahnya 60 seperti itu. Ini adalah cara-cara untuk membuat desain tampilan yang lebih menarik terkait sajian tampilan yang bagus, tidak hanya tabel-tabel yang bentuk angka-angka saja. Jadi bentuk angka-angka tersebut bisa kita buat menjadi berbagai tipe, di sini ada banyak pilihan. Itu ya. Berikutnya apa ini, grafik, gambar. Insert gambar. Berikutnya kalau insert gambar ya tinggal di sama di posisi insert, kemudian pilih yang picture. Mana nih posisi picture? Sebentar. Posisi picture. Harusnya ada nih di posisi mana nih ya. Coba teman-teman cari saja nanti di laptop masing-masing. Ada insert gambar, insert simbol, dan seterusnya. Di sini juga tertera ada insert teks. Ada pilihan teks banyak nih ya. Kemudian ada di sini teman-teman bisa membuat simbol, juga ada sama halnya dengan di Microsoft Word. Ada banyak pilihan di sini simbol-simbolnya. Di sini kemudian ada pilihan equation, rumus-rumus yang bisa diatur, mau pilih yang rumus yang apa, tinggal dimasukkan saja. Di sini ada integral, ada radikal, ada script, dan sebagainya. Bisa ditulis di sini. Nanti ada aturan sehingga tertulis rumusnya, tidak apa namanya, tidak menulis manual di sini, sehingga nanti ada itu ya di posisi insert simbol ini. Saya mencari insert gambar di posisi mana ya insert gambar ini. Ini ternyata di illustration ini. Insert gambar ada di posisi sini. Insert gambar, mau menampilkan gambar di Microsoft Word juga bisa, atau langsung copy paste ke sini, misalkan dari laptop teman-teman disimpan di D gitu, langsung di copy paste di sini juga bisa, atau melalui dari sini juga bisa insert picture dari device laptop teman-teman atau dari online. Terus ada shape, ini sama halnya dengan di Microsoft Word, juga bisa ditampilkan beberapa bentuk shape ini. Nah, 3D juga ada semua. Smart Art juga bisa bentuk
alur yang seperti di Microsoft Word itu juga tertera ada, dan seterusnya. Sama halnya dengan Microsoft Word juga ada insert-insert berbagai macam. Di sini ada word art, ada 3 dimensi, dan seterusnya. Ada signature, tanda tangan juga bisa. Sampai sini, kemudian saya lanjutkan lagi di posisi apa tadi ya? Insert gambar, insert tabel, juga sama di sini dengan Microsoft Word ada insert tabel juga, kita tambahkan di sini, mau buat kolom berapa, ataupun langsung kita kasih garis-garis di sini juga bisa, ini termasuk kolom juga. Seperti ini. Nah, langsung seperti itu juga bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana? Aman? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, aman ya. Itu terkait yang insert dan sebagainya. Ini page layout untuk print, area, dan seterusnya. Ini misalkan nih kalau mau teman-teman print yang, coba saya singkirkan terlebih dahulu. Ngeprint yang ini saja nih. Sampai sini, misalkan. Yang ini mau saya print. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah insert print area. Kalau tanpa dilakukan ini, nanti akan semua ini akan masuk. Nah, sedangkan yang kita request, yang kita minta itu hanya ini saja. Nah, maka kita print area, set print area. Nah, kita klik seperti itu. Nanti yang di print adalah yang kita set print area saja. Tampilannya seperti ini saja. Yang lainnya di samping-sampingnya yang acak-acakan tadi tidak muncul. Nah, seperti itu. Untuk mengatur marginnya kita bisa diatur dari sini di posisi yang paling bawah kiri ini, marginnya bisa kita atur Muhammad seperti ini, atau agak ke tengah seperti ini, marginnya lebar misalkan seperti ini juga bisa kita atur sesuai keinginan kita. Terus ini pengaturan untuk potret dan landscape. Kalau kita print gitu ya, ini landscape. Kemudian kita atur ukuran kertasnya, mau leather atau mau A4, legal, dan seterusnya, A3 bisa kita atur. Terus misalkan ini tulisannya tidak muat nih, besar gitu ya, kita bisa atur di page setup-nya. Kita atur adjust to berapa ini, misalkan menjadi ukuran yang kecil-kecil nih, misalkan kotakannya nanti biar mampet nih, satu sheet saja, satu lembar print saja bisa muat banyak, maka bisa kita atur size-nya, perkecil menjadi misalkan 70, maka akan menjadi kecil nih, akan muat semuanya. Nah, seperti itu. Kalau dirasa terlalu kecil ya kita perbesar lagi menjadi 100 nih. Nah, seperti ini itu untuk cetaknya. Jadi ada di page layout kita bisa mengatur printnya, landscape maupun potretnya kita atur, kemudian marginnya bisa kita atur di sini tadi ya, atau bisa kita atur di posisi margin sini juga bisa, ukurannya berapa, custom margin. Nah, kalau mau ini yang apa namanya, kita tulis angkanya berapa gitu ya. Kalau mau teman-teman dinamis, tidak berdasarkan angka, ya kita atur di sebelah kiri tadi ini, tinggal kita klik yang margin ini, tinggal kita geser-geser sesuai, secara dinamis bisa kita atur di Excel. Ini ya untuk page layout-nya. Berikutnya apa lagi ya, print area sudah, terusnya print title juga sama. Ya, dari page setup ini kita bisa ngeprint sesuai keinginan kita. Mau misalkan ada tampilan di sini grid line sehingga nanti tampilannya ada kotak-kotak seperti itu ya.
bisa kita atur di sini, ada black white, kita atur juga bisa di sini. Tinggal nanti print saja. Kalau mau melihat ada print preview. Ada pertanyaan dari sini? Saya rasa sudah itu yang di panduan. Kemudian apa lagi ya? Link. Link tadi kan sudah ya, teman-teman tinggal masukkan saja linknya di mana ini misalnya. Di insert tadi ya, insert ini sama dengan Microsoft Word, mau masukkan saja addressnya misalkan itp@umm.ac.id misalkan, atau link apa gitu, masukkan ke sini terus tinggal oke saja. Misalkan nih apa ya, saya masukkan di link LMS ya, di pertemuan 5 ini misalkan, masukkan di sini ini linknya, kita pilih oke. Nanti saya klik Ainur Rafiq, ini langsung harinya adalah loading ke internet, langsung buka di LMS itu. Ini link ya. Terus apa lagi ya? Link sudah ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Terus membuat equation tadi caranya. Ya kita di insert kemudian pilih yang tadi ada equation simbol. Ini materi terakhir ini. Equation. Terus tinggal pilih saja mau pilih yang mana ini. Misalkan seperti ini juga bisa. Atau di sini kita tinggal edit saja, misalkan ini min B mau kita ganti 2, misalkan B-nya 2, A-nya misalkan dikali 4, misalkan dikali 8. Ini juga bisa seperti ini. Kita atur edit seperti ini untuk membuat equation. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau secara garis besar itu beberapa itu yang sebagai dasar ya, nanti teman-teman bisa otak-atik sendiri ya. Artinya kan ada banyak versi di dalamnya. Rumus-rumus juga demikian kan, rumus banyak sekali, kalau kita bahas satu persatu akan memakan banyak waktu. Oh, ini banyak sekali rumus-rumusnya ini. Nanti kalau pengen mencari apa, teman-teman bisa browsing rumus yang cocok apa. Secara garis besarnya tadi ada aritmatik, ada logika, jika, if, and, or, dan seterusnya. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, ya cukup sampai di sini. Aman ya, saya rasa juga teman-teman sudah bisa mengoperasikan, cuman kita mereview dan nanti kalau ada yang ditanyakan, tanyakan saja. Kalau sampai saat ini belum ada yang ditanyakan, bisa lanjut tanya di grup WA gitu ya. Misalkan ada kesusahan apa, mau mencari apa gitu di Excel, tanyakan saja, kita diskusikan. Pertemuan minggu depan bisa kita lanjut tanya jawab gitu, sambil masuk ke materi berikutnya. Ada lagi sampai sini, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, ya saya akhiri. Clear? Aman? Aman, Pak. Aman ya. Untuk e-booknya juga bisa teman-teman download, itu secara garis besar juga isinya seputar itu. Sekalian. Ini isinya ada banyak, nanti teman-teman bisa pelajari. Kalau mencari sesuatu apa gitu, ada juga di panduannya di e-booknya ini. Nah, ini untuk pengenalan Microsoft Excel sudah kita lalui.
Ini pengenalan tools-nya juga sudah. Mulai bekerja, membuka, menyimpan, menutup, ini juga sudah di tadi ya, secara garis besar. Mulai mengerjakan workshop baru, membuat worksheet, terus memberi warna dan seterusnya. Tadi kan ada lembar-lembar kerja yang teman-teman bisa nanti setelah ini saya tanyakan lagi, terlewat ya, memberi nama di worksheet-nya. Terus ini juga sudah menyisipkan sel, mengolah format, ini juga sudah, teks, menambahkan sel, menambahkan teks, mengatur style, hyperlink, header, rumus, ini sudah semua ini ya, maximize, minimize, average, ini logika aritmatik juga sudah, insert grafik dan bentuk-bentuk lainnya juga sudah, ada spacline, ada smart art, word art, ini juga tadi sudah ya, menambahkan gambar sudah, membagi link dan mencetak file, ini tadi sudah terkait di page layoutnya. Ini juga sudah ya. Sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi, clear? Nah, ini di penamaan di sini tinggal klik kanan saja. Rename, misalkan tugas 1. Nanti bisa kita tambahkan lagi di sini atau klik cepat 2 kali. Tugas 2, tugas 3, dan seterusnya. Ada banyak, meskipun satu tampilan seperti ada banyak lembar-lembar kerja yang bisa kita gunakan. Dan yang antar lembar kerja bisa kita linkkan. Misalkan kita pengen mencari ini dikalikan dengan di lembar 3, misalkan apa nanti ya, di sini. Nah, di sini ini angkanya 5 nih misalkan. Misalkan di sheet 3 ada 6. Ini juga bisa di sini sama dengan kita kalikan dari sini dikalikan dengan dari sheet 3. Ini juga bisa ngelink. Nah, ini adalah perkalian dari tugas 1 ini di posisi C4 ini dikalikan dengan D12 di sheet 3. Nah, seperti itu. Tugas 3. Ada lagi? Nah, dari tugas 1 dan tugas 3. Kalau nggak ada, saya tutup nih. Aman ya?